Berikut saya akan membahas tentang mengapa Pancasila menjadi ideologi negara. Pada bab ini akan diajak menelusuri berbagai konsep tentang ideologi negara. Hal ini sangat penting karena ideologi merupakan seperangkat sistem yang diyakini setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tentu mengetahui bahwa setiap sistem keyakinan ini terbentuk melalui suatu proses yang panjang, karena ideologi melibatkan berbagai sumber seperti kebudayaan, agama, pemikiran para tokoh. Perlu diketahui bahwa ketika suatu ideologi bertitik tolak dari komponen-komponen budaya yang berasal dari sifat dasar bangsa itu sendiri, maka pelaku-pelaku ideologi yakni warga negara lebih mudah melaksanakannya. Para pelaku ideologi merasa sudah akrab, tidak asing lagi dan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ideologi yang diperkenalkan dan diajukan kepada mereka. Perlu diketahui juga bahwa agama dapat menjadi sumber sebagai suatu ideologi titik di saat ideologi bersumber dari agama. Maka akan ditemukan suatu bentuk negara teokrasi, yakni sistem pemerintahan negara yang berlandaskan pada nilai-nilai agama tertentu. Dewasa ini, ideologi berkembang ke dalam bidang kehidupan yang lebih luas seperti ideologi pasar dan ideologi agama. Berikut menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Apa yang dimaksud dengan ideologi? Mungkin Anda pernah membaca atau mendengar pengertian ideologi. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan atau konsep. Pengertian dasar cita-cita dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau ajaran-ajaran tentang pengertian dasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Hal semacam itu hanya impian belaka yang tidak akan ditemukan dalam kenyataan. Selanjutnya, untuk melengkapi definisi tersebut, perlu Anda ketahui juga beberapa teori ideologi yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh pemikir ideologi sebagai berikut. Pertama, ideologi adalah sekumpulan kepercayaan dan penolakan yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang bernilai yang dirancang untuk melayani dasar-dasar permanen yang bersifat relatif bagi sekelompok orang. Ideologi dipergunakan untuk membenarkan kepercayaan yang didasarkan atas norma-norma moral dan sejumlah kecil pembuktian faktual dan kohensi legitimasi, menjamin atau memastikan tindakan yang disetujui bersama untuk pemeliharaan, pembentukan kembali, destruksi atau rekonstruksi dari sesuatu tatanan yang telah tersedia. Martin Seligger lebih lanjut menjelaskan bahwa ideologi sebagai sistem kepercayaan didasarkan pada dua hal, yaitu pertama ideologi fundamental dan ideologi operatif. Goldner mengatakan bahwa ideologi merupakan suatu yang muncul dari suatu cara baru dalam wacana politis. Wacana tersebut melibatkan otoritas atau tradisi atau retorika emosi. Hirst menegaskan bahwa ideologi merupakan suatu sistem gagasan politis yang dapat digunakan dalam perhitungan politis. Suatu pandangan hidup yang merupakan suatu cara menafsirkan realitas serta mengutamakan nilai tertentu yang mempengaruhi kehidupan sosial, politik, dan budaya. Berikut urgensi Pancasila sebagai ideologi negara.
Salah satu tantangan yang paling dominan dewasa ini adalah globalisasi. Globalisasi merupakan era saling keterhubungan antara masyarakat suatu bangsa dan masyarakat bangsa yang lain, sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Dengan demikian, kebudayaan global terbentuk dari pertemuan beragam kepentingan yang mendekatkan masyarakat dunia. Masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda bekerja sama dan bersaing sehingga tidak ada satupun ideologi yang dominan. Kebudayaan global merupakan sesuatu yang khas secara utuh tetapi tetap bersifat plural dan heterogen. Nilai-nilai hak asasi manusia, kebebasan, demokrasi menjadi nilai-nilai yang dihayati bersama tetapi dengan interpretasi yang berbeda-beda. Fase pertumbuhan yang meliputi abad ke-18 dengan ciri pergeseran kepada gagasan negara kesatuan, kristalisasi konsep hubungan internasional, standarisasi konsep kewarganegaraan. Fase perjuangan hegemoni yang dimulai sejak 1920 sampai dengan pertengahan sejak 1960 yang ditandai dengan meningkatnya konflik internasional dan ideologi seperti kapitalisme, sosialisme, dan fasisme dan nasisme dan jatuhnya bom atom yang mengunggah pikiran tentang masa depan manusia yang diikuti terbentuknya perserikatan bangsa-bangsa. Mananya alasan yang diberlakukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara, warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Salah satu dampak yang dirasakan dari kapitalisme ialah munculnya gaya hidup konsumtif. Pancasila sebagai ideologi selain menghadapi tantangan dari ideologi-ideologi besar dunia, juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umumnya. Sebagaimana yang telah diinformasikan oleh berbagai media massa bahwa terorisme narkoba merupakan ancaman terhadap keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dan ideologi negara. Rasa takut dan cemas yang ditimbulkan oleh bom bunuh diri mengancam keamanan negara dan masyarakat pada umumnya. Berikut ini gambar yang mencerminkan tentang terorisme. Pertama, penyelenggaraan negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Kedua, perlu diketahui bahwa selain warga negara, penyelenggaraan negara merupakan kunci penting bagi sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sehingga aparatur negara juga harus memahami bahwa dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara secara konsisten. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Kemudian Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Kemudian penegasan ini dikumandangkan oleh Soekarno dalam berbagai pidato politiknya dalam kurun waktu 1945 sampai 1960. Yang berikut Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan yang tentang permasyarakatan nilai-nilai Pancasila bagi semua lapisan masyarakat. Itulah gambaran yang mencerminkan tentang terorisme.
Yang berikut ada Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Habibie. Presiden Habibie menggantikan Presiden Soeharto yang mundur pada tanggal 21 Mei. Di samping itu, lembaga yang bertanggung jawab terhadap sosialisasi nilai-nilai Pancasila dibubarkan berdasarkan Kepres nomor 27 tahun 1999. Pendidikan pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. Sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini akan dilihat Pancasila sebagai ideologi negara berakar dalam kehidupan masyarakat. Unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenang. Kemudian sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Di dalamnya ada unsur-unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang berikut Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno, sebagai mana diketahui bahwa Soekarno termasuk salah seorang perumus Pancasila, bahkan penggali dan pemberi nama untuk dasar negara. Dalam hal ini, Soekarno memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Namun dalam perjalanan pemerintahannya, ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom. Yang berikut argumen tentang tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini akan ditemukan berbagai tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal. Serikat dan Uni Soviet antara 1945 hingga 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet, sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. Ketidakpercayaan terhadap partai politik juga berdampak terhadap ideologi negara sebagaimana terlihat dalam gambar berikut. Yang berikut adalah mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai dasar Pancasila mengandung adanya tujuan yang dicapai sehingga menimbulkan harapan dan optimisme serta mampu mengunggah motivasi untuk mewujudkan cita-cita. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka karena bersifat demokratis dan mengandung dinamika internal yang mengandung dan merangsang warga negara yang meyakininya untuk mengembangkan pemikiran baru tanpa khawatir kehilangan hakikat dirinya sendiri. Kemudian urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi negara sebagai penuntun warga negara. Artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Contohnya kasus narkoba yang merebak di kalangan generasi muda menunjukkan bahwa preskripsi moral ideologis belum disadari kehadirannya. Oleh karena itu, diperlukan norma-norma penuntun yang lebih jelas, baik dalam bentuk persuasif, imbauan maupun penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam produk hukum yang memberikan rambu yang jelas dan hukuman yang setimpal bagi pelanggarannya.